Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Hatim yang terhormat. Sebelumnya maaf karena telah mengganggu waktu senang Bapak pada hari ini. Ya. Perkenalkan, kami dari kelas 12 IPA 3. Di sini kami diberi tugas bahasa Indonesia tentang materi editorial atau tajuk rencana, yaitu mewawancarai mengenai berita yang saat ini sedang viral atau kontroversi. Dan tujuan kami di sini ingin mewawancarai Bapak selaku guru dan menanyakan beberapa hal terkait kasus perbuatan asusila yang dilakukan oleh seorang guru dengan murid yang akhir-akhir ini sedang ramai dibicarakan. Kami harap Bapak berkenan untuk menjawab atau menyampaikan pendapat Bapak mengenai pertanyaan-pertanyaan yang akan kami berikan. Enggak, silakan. Baik, langsung saja ke pertanyaan yang pertama, yaitu apa tanggapan Bapak mengenai berita yang sedang kontroversi pada saat ini, dan yaitu guru dengan murid yang melakukan perbuatan asusila? Ya, karena viral ya, biasanya kayak gitu. Kalau viral tuh suka langsung rame gitu. Nah, jadi ini oknum guru ya. Iya, Jadi Bapak. kalau ada pejabat atau siapapun pegawai yang melakukan tindak pidana, maka di depannya tuh ada oknum. Nah, kenapa ada kata oknum? Karena tidak semua guru berbuat asusila. Iya. Hanya itu aja kan. Nah, sehingga Bapak beranggapan bahwa oknum guru di sekolah tertentu dengan siswinya itu karena kejadiannya udah lama ya, karena hubungannya udah lama maksudnya. Karena hubungannya udah lama dan mungkin kerap sering melakukan dan melakukannya di tempat yang kurang bagus ya. Harusnya kan kalau dia punya modal di hotel misalnya kan nggak viral. Nah, tempat yang kurang bagus karena emosi nafsu ya, nafsu, sehingga dia kerap melakukan di tempat yang seharusnya tidak dia lakukan. Nah, sehingga ini menjadi pembelajaran bagi Bapak dan Ibu guru dan termasuk pada siswi tentunya ya, dan siswa. Nah, karena ini viral, kemudian ini menjadi sorotan masyarakat Indonesia. Nah, sehingga Bapak berharap siswa dan guru itu ada jaga jarak ya. Jaga jarak dalam kondisi yang normal maksudnya. Karena seseorang itu bisa melakukan hal-hal yang di luar dugaan karena dua-duanya menyukai. Kan nggak bisa siswinya nggak suka kemudian dipaksa, kan nggak bakalan. Nah ini kerap adanya pendekatan guru yang notabene terlalu dekat sehingga dia mungkin ngasih sesuatu, memberikan harapan atau memberikan janji ya yang akan dikuliahkan dan sebagainya. Nah, ini mudah-mudahan di SMA kita tidak terjadi ya. Mudah. Baik, terima kasih Bapak jawabannya. Lanjut ke pertanyaan yang kedua ya. Apa kritik yang dapat Bapak berikan terhadap kasus tersebut? Saya sih mengkritik begini, biasanya ya kalau kasus yang viral ini, pertama siswi yang merekam ya. Siswi yang merekam itu harusnya bisa menahan diri sampai dia, karena motifnya kan ingin memberitahu keluarganya ya. Dia siswi yang merekam itu yang diinformasi dari media ternyata dia temannya misalnya walaupun beda sekolah. Nah, dia bisa menahan untuk tidak mengeser ya, untuk tidak mengeser, sehingga dia sampai kepada keluarga si laki-laki, si guru pelaku itu, sampai disampaikan ke istrinya. Setelah itu selesai. Nah, ini aman
harusnya ya. Nah, karena siswi itu mungkin juga banyak temen, Iya. sehingga dia tidak tahan untuk memberikan informasi yang jelek gitu ya, karena saking keselnya terhadap oknum guru tadi atau siswi yang dianggap siswi berprestasi ya, saking kesel dan sebagainya, akhirnya temennya mungkin minta. Nah, sehingga viral duluan sebelum nyampe ke, kan motifnya pengen menginformasikan ke keluarganya, ke istrinya pelaku. Nah, saya kritikan Bapak itu pertama ya. Yang kedua, kritikan Bapak terhadap kasus ini, kenapa itu dilakukannya di sekolah? Ya, kenapa itu dilakukan di sekolah? Karena tidak bermodal banget gitu. Iya. Tidak bermodal banget gitu. Mungkin didasari oleh nafsu ya. Kalau orang udah nafsu kan biasanya mau di mana wae kan gitu. Nah, padahal notabene pertama sekolahnya itu adalah sekolah keagamaan ya. Statusnya kan aliyah, itu kan luar biasa sebenarnya. Nah, yang kedua, guru-gurunya juga mungkin lebih banyak ilmu agamanya daripada kita gitu kan. Lebih banyak ilmu agamanya. Tapi ingat nih ya, ingat Allah itu menguji seseorang tuh ya begitu. Walaupun dia ilmunya bagus, walaupun apa diuji, kemudian dia kalah, ya berarti keilmuannya masih belum apa-apa. Nah, itu ujian namanya ya, ujian. Nah, kritikan Bapak itu yang kedua. Yang ketiga, kritikan Bapak nih perempuan, anak perempuan. Ketika ada laki-laki yang PDKT atau bahkan bapak-bapak guru yang terlalu dekat, yang memberikan harapan, suka ngasih jajan dan sebagainya, itu juga harus diantisipasi. Harus diantisipasi, jangan ada siswa yang berharap dekat dengan guru kemudian pengen punya nilai gede, itu mah mudah banget. Iya. Jangan ada ya. Tetapi yang benar itu adalah siswa dekat dengan guru tapi dalam proses pembelajaran yang normal maksudnya ya. Pak, saya kok nggak bisa ya pelajaran ini, rumus ini gimana kayak gitu misalnya. Saya pengen bisa ngomong di depan umum biar gak gemeter Pak, latihan sebagainya. Tapi ada teman. Nah, yang bahaya itu yang gak ada teman kan. Nah, ini ya, jadi tiga. Pertama, kenapa dilakukan di tempat yang menuntut ilmu. Yang kedua, anak juga harus jaga diri ya, sehingga tidak ada dan yang pertama itu anak nggak bisa nahan untuk menyampaikan ke keluarga korban, padahal kalau sampai aja korban itu tidak akan viral. Dan kalau misalnya itu motifnya ingin menyebarluaskan, yang jadi tersangkanya yang memvideokan. Kalau hukum tuh begitu, pelakunya bisa jadi nggak kena sanksi ya. Nah, karena motifnya pengen menginformasikan ke istri pelaku, maka diringankan dia. Apalagi dia karena terburu-buru ya merekam, sehingga dianya sendiri kerekam. Iya, ada yang lari. Dianya sendiri kerekam kan, berbahaya itu sebenarnya. Harusnya kalau mau main cantik kan dibolongin aja itu kan, tripleknya kan udah bolong-bolong. Jangan sampai dianya kerekam. Nah, itu kritikan Bapak ya. Jadi itu harus hati-hati juga ya, jangan sampai siswi belanakan atau bapak ibu guru belanakan bisa terkendali, tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan. Baik, terima kasih. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga ya Pak. Apa saja langkah-langkah hukum yang dapat diambil terhadap pelaku perbuatan asusila? Ya, langkah hukumnya pertama yang berhak melaporkan itu adalah pihak korban. Pihak korban itu misal ya, sebenarnya kan siswi ini kan korban ya, siswi ini kan korban. Kalau dia tidak melayani
artinya dipaksa, Iya, ya. Pak, tapi Karena dia melayani, kemudian ketika diwawancara suka sama suka, nah akhirnya apa namanya, pasalnya itu agak meringankan si pelaku. Nah, tapi kalau misalnya istrinya pelaku itu dia melaporkan ke pihak kepolisian, maka si bapak atau si suaminya itu akan lebih berat, ya. Nah, ini sudah dilaporkan oleh pihak istrinya, dan saat kejadian sebelumnya juga udah diingetin, katanya informasinya itu udah diingetin jangan berhubungan lagi dengan suami siswi itu. iya. Ya namanya ujian begitulah. Akhirnya tidak digubris sehingga hubungannya berlanjut sampai kepada perbuatan asusila itu. Jadi udah kerana hukum ya. Udah ditangkap, kemudian dia terancam 15 tahun penjara. Terima kasih, Bapak. Lanjut pertanyaan selanjutnya, yaitu saran apa yang dapat Bapak berikan agar kasus seperti ini tidak terulang kembali? Pertama, siswanya juga jangan keseringan nonton film yang belum waktunya. Ini kan jangankan anak SMA, ya, anak-anak SMP juga, ya. SD Kalau juga. Pak Tim lihat yang kelas 10 ininya udah agak beda, ya, gerakannya udah agak beda. Kemarin Pak Tim ngajar di kelas juga sudah pada punya videonya. Bapak baru dengar, saya bilang lah. Iya. Jadi saran Bapak, siswa dan siswinya itu kalau bisa ketika mendapatkan video yang tidak seronok, ya, Ya, Pak. itu kalau bisa dapat hapus, jangan pengen diliatin ke temen dia. Iya. Nah itu, sehingga kalau misalnya siswi itu karena dia kan masanya kan puber, Iya, Pak. masa puber tuh ingin mencoba kan, Iya. kalau nggak kuat imannya maka itu akan terjadi, ya. Yang kedua, saran Bapak terhadap terutama bapak guru, ya, bapak guru juga menyarankan untuk bisa menjaga jarak terhadap anak-anak perempuan. Iya, Pak. Nah, ini juga disampaikan terus, ya, disampaikan, terutama Pak Tim juga sebenarnya dekat ya dengan anak-anak, tapi tetap aja nggak ada berduaan, nggak ada, biasanya baik ada 3 atau 4 gitu. Sehingga apalagi tempatnya tertutup kayak gitu kan. Nah, ini juga Pak Tim nyaranin nanti mah kacanya teh agak lebar yang tempat ini juga, karena ini bangunan almarhum tadinya, motifnya jadi biar nggak terlalu terang banget, padahal mah setelah beberapa kasus berarti harus terang ini teh, kayak gitu modelnya. Nah, tapi kan nggak mungkin karena di sini kan banyak guru kan. Tapi kalau orang niat kan, nah, ya Bisa aja. saran bisa aja. Anak-anak kan kalau pacaran bisa aja. Iya, Pak. Nah, saya kira saran Pak Tim gitu, jangan menerima video yang blue, ya, yang pornografi kemudian disebarkan. Jadi tolong langsung hapus. Iya. Terima kasih. Lanjut pertanyaan yang terakhir, yaitu apa harapan Bapak terhadap penyelesaian kasus ini, terutama untuk anak yang tidak memiliki orang tua dan kesulitan ekonomi? Ya, harapannya pertama, si anak ini sudah ditangani oleh Komnas Perlindungan Anak, ya. Iya. Sudah ditangani oleh Komnas Perlindungan Anak. Kemudian nanti anaknya, karena sebenarnya sekolah tuh nggak bisa mengeluarkan anak itu. Nah, kecuali kalau dia mau mengundurkan diri. Nah, jadi anak ini harus tetap sekolah sampai selesai, tapi informasinya itu tidak dapat ijazah. Iya. Nggak tahu tuh ya nanti modelnya kayak gimana. Nah, Pak Atim juga akan mendalami itu. Misalnya kalau ada kasus kayak gini, anaknya tetap sekolah, tapi cuman jadi pertanyaan, sekolahnya di mana, kelasnya di mana, ya. Iya. Berarti apakah ada perlakuan khusus daring gitu, atau ada
ruangan khusus. Tapi kan nggak mungkin juga ruangan khusus. Nah, ini masih pendalaman supaya jadi pembelajaran untuk di SMA Belanakan. Kalau mudah-mudahan tidak ada ya, mudah-mudahan tidak ada, sehingga anak bisa cita-citanya bisa tercapai ya. Yang kedua, harapan yang untuk pelaku ya. Iya, Pak. Untuk pelaku ya, karena dia umurnya kan udah 57 ya. Umurnya sudah 57. Kalau misalnya ternyata dia divonis 15 tahun, 57 tambah 15 berapa tuh? 60 80 85 ya? 85 udah ya. Nah, tapi ini tergantung terhadap istri korban, istri pelaku maksudnya. Ya. Kalau istri pelaku itu bisa meringankan, mungkin bisa jadi 5 tahun, ya. Iya, Pak. Tapi biasanya ini Bapak dapat informasi dari petugas LP, kasus asusila itu paling cepat dan vonisnya paling maksimal. Kenapa kasus asusila itu vonisnya maksimal itu 15 tahun ya? Iya, Pak. Kenapa? Karena setiap orang, setiap pejabat dia punya anak, punya istri. Paham ya? Iya. Punya anak, punya istri. Bagaimana kalau anak saya dibegitukan gitu loh? Bagaimana saudara perempuan saya bisa begitukan? Nah, sehingga undang-undangnya itu langsung hukumannya maksimal. Bapak kemarin dapat informasi dari alumni yang kerja di LP, di Lembaga Pemasyarakatan. Awas Patim, hati-hati. Ini asusila nih hukumannya maksimal. Kan asusila tuh tidak berbuat gitu aja. Misalnya Patim berduaan, duduk bareng, ada yang videoin, bla 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 bla, bisa wae kan begitu. Nah, tapi pendalamannya enggak. Tapi saya kira kalau misalnya istri korbannya itu bisa meringankan, maka dia bisa berkurang. Tapi kelihatannya sih enggak. Kelihatannya enggak karena hubungannya hampir 2 tahun ya. Hubungannya udah hampir 2 tahun, sudah diingetin sama istrinya, ternyata masih berhubungan. Ya, saya kira itu ya. Mudah-mudahan aja proses hukumnya berjalan. Adapun hukuman maksimal atau tidaknya, yes, magalah itu urusannya keluarganya. Baik, terima kasih Bapak atas jawaban dan tanggapannya. Terima kasih juga atas waktunya. Mohon maaf apabila ada kata atau pertanyaan yang kurang berkenan di hati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.